sahabat PSS dimanapun kamu berada, semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Langkat yang merupakan kerajaan yang dulu memerintah di wilayah Kabupaten Langkat. Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak di Pangkalan Berandan. Tunggu dulu, sebelum kita mulai, mohon dukungannya ya untuk like, subscribe, dan share agar kamu dan teman-teman semua bisa tahu dan belajar banyak tentang sejarah. Kesultanan Langkat merupakan monarki yang berusia paling tua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Pada tahun 1568, di wilayah yang kini disebut Hamparan Perak, salah seorang petinggi kerajaan Aru yang bernama Dewa Syahdan berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh dan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat modern. Dewa Syahdan lahir pada tahun 1500 dan merupakan pendiri dari Kerajaan Langkat. Nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Pohon Langkat memiliki buah yang lebih besar dari buah langsat, namun lebih kecil dari buah duku. Rasanya pahit dan kelat. Pohon ini dahulu banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yakni di hilir Sungai Batang Serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Hanya saja pohon kini sudah punah. Berikut adalah raja-raja Kesultanan Langkat. Tahun 1968 sampai dengan 1580 ialah Panglima Dewa Syahdan yang merupakan pendiri Kerajaan Langkat. Tahun 1580 sampai dengan 1612 Panglima Dewa Sakti yang merupakan anak dari Raja Dewa Syahdan. 1612 sampai dengan 1073 yaitu Raja Kahar bin Panglima Dewa Sakti yang merupakan anak dari Raja Dewa Sakti. 1673 sampai dengan 1750 merupakan bendahara Raja Bediüzzaman bin Raja Kahar yang merupakan anak dari raja sebelumnya. 1750 sampai dengan 1818 yaitu Raja Kejuran Hitam atau Tua Hitam bin Bendahara Raja Bediüzzaman yang merupakan anak dari raja sebelumnya. Di tahun 1818 sampai dengan 1840 yaitu Raja Ahmad bin Raja Indra Bungsu keponakan raja sebelumnya. 1840 sampai dengan 1893 Tuanku Sultan Haji Musa Al-Qaid Al-Mahadiyah Muazzam Syah atau Tengku Ngah bin Raja Ahmad yang merupakan anak dari raja sebelumnya. 1893 sampai dengan 1927 yaitu Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah bin Sultan Haji Musa yang merupakan anak raja sebelumnya. 1927 sampai dengan 1948 ialah Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah bin Sultan Abdul Aziz yang merupakan anak raja sebelumnya. 1948 sampai dengan 1990 ialah Tengku Akhtar bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah anak raja sebelumnya. 1990 sampai dengan 1999 yaitu Tengku Mustafa Kamal Pasha bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah yaitu saudara dari raja sebelumnya. Tahun 1999 sampai dengan 2001 ialah Tengku Dr. Herman Syah bin Tengku Kamil cucu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah. Tahun 2001 sampai 2003 Tuanku Sultan Iskandar Hilali Abdul Jalil Rahmat Syah Al-Hajj bin Tengku Mu'afat Aziz cucu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah. Gelar Sultan sudah dikembalikan loh dan dipakai kembali pada tahun 2001 sampai 2003 ini dan 2003 hingga sekarang yaitu Tuanku Sultan Azwar Abdul Jalil Rahmat Syah Al-Hajj bin Tengku Maimun yang merupakan cucu dari Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah.
berpusat di Tanjung Pura dari kerajaan menjadi kesultanan. Pengganti Dewa Syahdan, yaitu Dewa Sakti, tewas dalam peperangan yang kembali dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1612. Pada masa kepemimpinan Raja Kejuruan Hitam di tahun 1750 sampai dengan 1818, serangan terhadap Langkat berasal dari kerajaan Belanda. Langkat sebelumnya merupakan bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Pada saat itu, Raja-Raja Langkat meminta perlindungan Kesultanan Siak. Tahun 1850, Aceh mendekati Raja Langkat agar kembali ke bawah pengaruhnya. Namun, pada tahun 1869, Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda, dan Raja Langkat diakui sebagai Sultan pada tahun 1877. Bertahta Raja Musa ibni almarhum Raja Ahmad, Raja Langkat berkuasa tahun 1870 sampai dengan 1896. Masa kepemimpinan Langkat mulai mengarah pada perubahan atau perkembangan yang baik jika dibandingkan pada masa sebelumnya, walaupun sistem pemerintahannya masih berbentuk tradisional, yaitu Raja dan Datuk diakui sebagai kepala pemerintahan dan adat. Raja Musa memimpin kerajaan Langkat yang sudah diakui berubah sebutan menjadi Sultan. Ia pun memindahkan setel kerajaan dari Gebang ke Kota Pati Tanjung Pura sekarang. Hal ini yang kemudian menjadikan Sultan Musa dianggap sebagai perintis kerajaan Langkat di Tanjung Pura. Harta kekayaan. Pada masa pemerintahan Raja Ahmad, kerajaan Langkat merupakan daerah penghasil lada putih kualitas terbaik. Perkebunan lada telah berkembang pada tahun abad ke-19. Langkat menjadi daerah yang sangat penting dalam perdagangan internasional di Selat Malaka. Dan di tahun 1872 telah dibuka dan berjalan perkebunan tembakau oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Langkat, sehingga perkebunan tersebut sangat berkembang untuk menambah pendapatan kerajaan Langkat. Pada masa pemerintahan Sultan Musa Al-Qaid Al-Mahdiyah Muazzam Shah, seorang administrator Belanda yang bernama Ailko Zikler Johannes Groninger dari Delimat Syafi menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Konsesi pertama eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan pada tahun 1883. 2 tahun kemudian dilakukan memproduksikan pertama minyak bumi dari perut bumi pada tahun 1892. Kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Berkat ditemukannya ladang minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya akibat pemberian royalti hasil produksi minyak dalam jumlah besar. Secara umum, bila dibandingkan dengan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur saat itu, Langkat jauh lebih makmur melebihi harapan. Bersama Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda saat itu. Pada masa Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, tepatnya saat tentara Kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda mundur. Sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat Langkat saat itu. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Di sini tak ditemukan bagaimana relasi kontentasi dan peta politik Langkat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Kehancuran Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat runtuh bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung oleh pihak komunis pada tahun 1946. Pada saat itu banyak keluarga Kesultanan Langkat yang terbunuh, termasuk Tengku Amir Hamzah yang merupakan penyair angkatan Pujangga Baru dan Pangeran Kesultanan Langkat. Puluhan orang yang berhubungan dengan Swapraja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar-laskar yang tergabung dalam Volksfront di Binjai. Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan di tempat yang berpisah. Berita yang paling ironis adalah
Pelecehan seksual yang dilakukan kepada dua orang putri Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah pada malam jatuhnya Istana Darul Aman 9 Maret 1946. Setelah menangkap Tengku Amir Hamzah, peradilan rimba, demikian istilah bagi laskar-laskar itu, menjatuhkan hukuman pancung bagi Amir Hamzah. Jasadnya kemudian ditumpuk dengan jenazah ke-26 tengku lainnya. Keesokan harinya, jasad Amir Hamzah dikebumikan di Masjid Azizi, Tanjung Pura. Istana Darul Aman memang diserbu dan dibakar, akan tetapi Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan, hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli 1947. Setelah Sultan Mahmud Jalil Rahmat Syah wafat pada tahun 1948, para Sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan saja.